Itu kalau suami ibu jam 1, jam 2 pulang ketok pintu nggak kedengeran, suami ibu ngamuk nggak itu? Tuh kayaknya tuh jebol pintunya itu. Riaton, budek apa ton? Dua. Ya kayak saya persis itulah, ngamuk. Nabi sampai ketiga, assalamualaikum ya Humairah istriku, nggak kedengeran. Loh, Nabi itu lo ngalah apa? Tidur depan pintu. Jadi rumah Nabi ya sekarang jadi tempat tidurnya itu rumah Nabi, Bu. Makanya kan dalam kitab Al-Balzanji, wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adiyyin minat ta'ifatin najjariyah. Ketika Said Abdullah meninggal dunia karena ngasih tahu saudaranya Bani Najjar, jadi tanah yang ada di Masjid Nabawi yang untuk masjid dan untuk rumah Nabi itu wakaf dari saudaranya suku Bani Najjar. Halo? Ya gitulah. Barang-barang ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wal firlana ma madaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wal birlana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim amma ba'du. Sehat ibu-ibu semua? Pokoknya kalau bulan Maulid itu tambah lemu. Wah, tiap dino nggawa berkat, membawa berkat. Kali ini pakai mego. Tenan, emang tenan gue? Kabeh. Berarti Ibu Riyatun sukses menghabiskan pohon apa namanya itu? Pohon nangka ya. Luar biasa. Pohon teweh. Baik semua ustadzah hajah yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim Sohibul Istiqomah, bil khusus guru kita Ustadzah Hajah Atik, Ibu Ustadzah Hajah Ela, Ibu Rumsi, Ibu Eda, Ibu Duo Sumarni, Bu Haji siapa ini? Terus Rosminah apa Rusmini? Kalau Rosminah itu bibinya Ferdian. Anu siapa? Farida. Ya. Semua yang saya hormati, bil khusus yang WA saya Ibu Riyatun Al-Megono. Ya. Ya WA, Pak Ustadz ngesuk maulid siap. Saya siapkan megono, oke. Semua ibu-ibu yang ada di luar nih jilbabnya bagus.
Jilbabnya tanda-tanda ibu yang barusan ceramah. Yang terkenal di berbagai banner dan spanduk. Ya, yang nggak kenal beliau siapa, wong saya aja kenal ini, gitu ya. Baik, penceramah kita yang sudah berlalu karena akan melanjutkan sosialisasi di belakang. Bil khusus nih saudara baru saya, putra dari Ibu Hajah Atik yang selalu ngajarin kita ilmu fikih, Mas Ustadz siapa Bu asmanya Bu? Ali Hasanuddin. Mas Ustadz Ali Hasanuddin yang datangnya berbarengan. Baik, langsung begini Bu, karena kita ini ada yang sudah ketemu dari hari Rebo, Kemis, Jumat 3 kali. Sekarang yang keempat, besok tanggal 8 ke-5 ketemu terus. Maka temanya ini sudah dipinta, direquest sama siapa ya seseorang. Temanya panjang ini Bu, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut dicontoh untuk umatnya, dalam kurung akhlak istri terhadap suami, akhlak suami terhadap istri, akhlak orang tua terhadap anak, akhlak anak terhadap orang tua. Baru terakhir akhlak antar kita sesama. Karena poin inti dari keberhasilan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengedepankan akhlakul karimah. Hadis Nabi yang terkenal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu hanya untuk membenahi akhlak. Contoh begini Bu, ini contoh untuk istri, nyontoh istrinya Nabi, contoh untuk suami menyontoh Nabi. Kalau keluarga sudah seperti Nabi ini, pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu Sumarni yang nggak punya istri dan yang lain yang nggak punya istri, nggak punya suami, kajian kali ini mohon maaf Ibu Ratmi. Satu waktu Kanjeng Nabi itu pulang ceramah, ya kayak saya beginilah, kadang pulang ceramah itu ketok pintu jam 1 jam 2, karena ceramah kadang jauh kadang dekat. Nanti malam saya 2 tempat ceramah maulid ya. Ya pokoknya bener Bu Haji Atik panen, kulkas pokoknya nggak bisa ditutup karena rusak pintunya. Rusak pintunya, kurang gede beneran ini, terus-terusan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang di luar monitor, nah, ya maksudnya yang di luar monitor ini dengar mikrofonnya, dengar ya. Ya, ini ngaji sebelum asar sekarang jam 3 kurang 10 menit. Jadi saya nggak lama, makanya ngajinya langsung ke inti aja, supaya nanti di YouTube-nya gampang ditelaah. Judulnya adalah Megono. Kanjeng Nabi pulang ceramah Bu jam 1 jam 2, bahasa ceramah sekarang itu ketok pintu lah. Suami ibu nyontoh Nabi begini, Assalamualaikum. Rasa dijawab contoh. Lah itu Siti Aisyah. Aisyah apa Aisyah? Istri Nabi loh. Aisyah apa Aisyah? Aisyah itu dari mana itu? Loh, ibu ngomong Aisyah itu ilmunya dari siapa? Aisyah itu tulisannya Aisyah, bukan Aisyah. Istri Nabi yang pertama lah Siti Khadijah, yang kedua itu Siti Aisyah, bukan Aisyah. Buka di tulisan Arab, ngan Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Aisyah,
Coba kalau di lagu itu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah. Oh, Aisyah nggak ada, itu Fatimah ya. Jadi Aisyah, jangan Aisyah. Pakai ngain. Ngai pakai hamzah, jangan Aisyah. Wes sekarang kan dunia canggih Bu, pakai Mbah Google. Truk Aisyah apa Aisyah? Itu pasti Aisyah. Itu ya, Ibu Rumsi dipanggil Ibu Edah kan nggak mau. Bu Edah mau kemana? Tahu Bu Rumsi? Saya juga dipanggil Presiden Jokowi nggak mau. Wong nama saya Muslihin. Itu. Yang kedua, karena pertama nggak kedengeran. Assalamualaikum ya istriku Humairah. Tetap nggak jawab. Itu kalau suami ibu jam 1, jam 2 pulang ketok pintu nggak kedengeran, suami ibu ngamuk nggak itu? Itu kayaknya tuh jebol pintunya itu. Riaton, budek apa ton? Dua. Ya kayak saya persis itulah, ngamuk. Nabi sampai ketiga, Assalamualaikum ya Humairah istriku. Nggak kedengeran. Loh, Nabi itu lo ngalah. Apa? Tidur depan pintu. Jadi rumah Nabi ya sekarang jadi tempat tidurnya itu rumah Nabi Bu. Makanya kan dalam kitab Al-Balzanji, wa kana qad istaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat ta'ifatin Najjariyah. Ketika Said Abdullah meninggal dunia karena ngasih tahu saudaranya Bani Najjar, jadi tanah yang ada di Masjid Nabawi yang untuk masjid dan untuk rumah Nabi itu wakaf dari saudaranya suku Bani Najjar. Halo? Ya gitulah. Ketika Nabi tahu istrinya pulas, itu nggak ngamuk. Nabi menyadari, oh istriku mungkin capek, siangnya habis masak, siangnya habis ngepel, siangnya habis kerja. Kalau begitu saya jangan ganggu karena tidurnya lagi pulas. Itu akhlak suami kalau nyontoh Kanjeng. Tapi ibu kalau tanya, apakah Pak Ustadz sudah bisa begitu? Belum. Saya marah. Itu pintu habis dibuka budek. Mata nenek turun. Suami ibu gimana kalau kayak gitu itu? Ketoknya kenceng atau bagaimana? Ibu Ratmi nggak duwe bojo, nggak usah ngomong we. Lah sekarang jam 2, jam 3 malam, Siti Aisyah gramak-gramak. Tahu gramak-gramak Bu? Tahu lah. Goleki bojone ngono. Salaki aing ka mana ya? Salaki. Aya jelma sudah di dia? Ada. Salaki aing ka mana ya? Arare wah. Bojone aku mangen ndi bojone aku, bojone nyong. Ngene mana? Lah, ketika bangun Siti Aisyah langsung buka pintu. Masya Allah, ngelihat Kanjeng Nabi tidur depan pintu pakai sorban, langsung Siti Aisyah deprok Bu, ya, merangkul Nabi, ngambil tangan Nabi, ya Rasulullah suamiku, saya salah, saya mohon maaf, saya nggak kedengeran, saya tidur. Apa jawab Nabi? Nggak apa-apa yang salah aku, karena aku pulangnya kemalaman, kamu lagi terlelap tidur. Istrinya, enggak, yang salah aku. Kira-kira ibu itu rebutan salah lebaran doang atau tiap Jumat? Aturannya tiap Jumat deh. Minimal itu Jumat, maksimalnya every day, every morning, every night. Ngomong apa gue? Tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Bentar-bentar istri ngomong, Mas, saya banyak salah, mungkin melayani kamu kurang sempurna, maafin aku ya Mas. Pernah begitu enggak? Pernah kalau mau ngambil haji besar, haji setahun sekali,
Seumur hidup. Maka kembali maulid Nabi kali ini, ayo kita mengambil uswah. Maka ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik. Maka contoh apa itu? Sebagai istri nyontoh Siti Aisyah apa? Selalu mengedepankan saya yang salah ya Rasul, saya mohon maaf. Coba latihan seperti itu. Tapi rata-rata kalau wanita sombong, nggak bakalan minta maaf duluan karena gengsi. Allah nanti juga pasti dia deketin aku. Yang di luar begitu nggak sih? Ini mic-nya sampai luar nggak ini? Yes, kalau nggak nanti nonton di YouTube aja lah. Ya supaya saya dapat duit. Gitu karena kayaknya mic yang dipakai ibu tadi pakai mic ini bukan? Nah ya wes nggak apa-apa, berarti di luar ini kurang jelas wes nggak apa-apa wes. Nah kembali. Jadi ini contoh pertama apa? Sang laki-lakinya juga mohon maaf, sang wanitanya juga mohon. Ini kalau yang zaman kekinian ya 5 tahun 7 tahun yang lalu Ustadz Jepri sudah menggambarkan. Ini ngapain ini? Yang di luar? Nah, ya yang di luar nggak kedenger dari tadi. Tapi ya nggak apa-apa, karena udah dapat berkat ya Bu ya. Nih, kalau suami ibu sudah bisa mengamalkan ilmu model Nabi, selalu minta maaf dulu, ibu-ibu juga mengamalkan ilmunya Siti Aisyah sesuai harapan sakinah mawaddah warahmah. Kata Uji kan, tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku, maafkanlah aku. Ini kayaknya menghayati. Jangan-jangan ustadznya lupa. Sorry ya, masa saya lupa? Padahal lupa beneran itu saya. Yang pertama itu nyontoh Nabi, sang laki-laki di mana-mana maulid Nabi. Coba yang ini apa? Jangan bentar-bentar menyalahkan istri. Istri juga seringlah untuk selalu minta maaf kepada suami. Lebih-lebih ditambahi, suamiku, surgaku ada di ridhomu, ridhollah fi ridhol. Maka saya selalu minta suamiku tolong aku diridhoi. Kalau sudah diridhoi, maka jaminan ibu hanya akan masuk surga Allah Subhanahu. Barang-barang hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Satu. Sekarang yang kedua, akhlak mendidik kepada anak. Ini sebenarnya sering dibahas. Kemarin Pak Lurah itu ngomong sama saya, Ustadz, ini sekarang banyak kontrakan yang untuk konsumsi narkoba. Ustadz, ini sekarang kok kontrakan menjadi transaksi jual beli. Ini bagaimana Ustadz? Lurah aja tanya begitu. Karena untuk membendungnya susah. Saya jawab secara akumulasi nasional. Ya ini kalau bicara pemerintah, kalau pemerintahnya tegas ya nggak akan mungkin masuk barang ekspor dan impor untuk urusan narkoba dan narkotika yang akan merusak regenerasi bangsa. Aduh, saya kalau ngaji sama ibu-ibu kenceng begini nggak bisa, karena ibunya melotot. Ini kalau ngaji depan bapak-bapak saya begitu.
Nah sekarang kudu bagaimana Ustadz? Loh, kami sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat yang notabene sentuhan langsung dan grassroots terbawah, kita punya kantong-kantong majelis salim, kita sampaikan kepada ibu dan bapaknya, tolong anaknya perhatikan cara ngomongnya yang santuy, yang santun. Orang tua aja sekarang kudu santun sama anak, karena anak sekarang berani melawan orang tua. Ini kasus yang belum lama lah di Pati apa di Demak itu. Ada murid yang nggak bisa ikut OTS, gurunya ditusuk. Itu anaknya siapa? Ya anaknya kita toh. Artinya apa? Bagaimana supaya anak-anak yang notabene kita hidup di kota metropolitan, sementara pergaulannya seperti itu, orang tua harus mewanti-wanti. Orang tua harus hati-hati, maka akhlak ngomong kepada anak jangan mentang-mentang orang tua terus langsung temperamental. Kamu parjo gitu ya. Kalau malam pulang jangan malam-malam. Dasar kamu bego, segala macam begitu. Ngomong keras seperti itu, anak-anak sekarang bukan takut, malah lebih galak. Lah makanya pakai metode apa? Akhlak Nabi, cara menyampaikan yang penuh dengan sentuhan. Sudah Pak Ustadz, namanya kami sebagai orang tua ngomong kepada anak sudah santuy, sudah santai, tapi anaknya rewel, nyawang lawan, ngeyel dan susah itu. Terus kudu bagaimana Ustadz? Orang tua kudu terus-terusan, minimal secara doa. Iya, anak kita kalau lagi tidur pegang ubun-ubunnya sini ya Bu, didoain. Doanya gimana Ustadz? Ya karepmu. Ibu maunya doa apa? Sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, aku pengen anakku itu baik. Ya Allah. Nah, ya kalau ya kan dia tidur, lagi tidur disebul ya jangan terlalu mepet. Biasa aja kita sholawat. Ya Allah, aku pengen anakku soleh. Ya Allah. Hah? Lah iya lagi tidur dideketin kepalanya, ditiup saja doa. Kita harus selalu sentuh. Kan kalau lagi ngurus bayi toh, bayi, ini saya lagi ngurusin bayi. Itu selalu dikasih tahu, Bu. Kemarin yang ngasih tahu siapa sih? Ada lah ngasih tahu, saya lupa apa dokter apa dukun, saya nggak tahu. Kalau habis mandiin anaknya masih belum pakai baju, itu diselempangin di sini, supaya nyentuh dadanya ke dada ibu, supaya apa? Ada hubungan roh. Lah anak kita walaupun sudah gede itu butuh sentuhan ibu. Ya sentuhannya begitu. Kepalanya ketika tidur sholawat, ya Allah, itu seperti itu maksudnya ya, supaya benar-benar ini akhlak Nabi. Nabi mengajarkan kepada masyarakat, kepada umatnya agar betul-betul mendidik anaknya. Maka dalam ayat yang suka dibaca ini Haji Atik selalu baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun khiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu laki-laki beriman, jaga dirimu dari siksa api neraka dan keluargamu. Di situ tafsirnya Syekh Nawawi merepresentasikan adibu auladakum, adibu nisaakum. Ajarilah tata krama istri dan anakmu. Ajarilah tentang agama istri dan anakmu. Jadi anak-anak itu akhlak. Makanya ada kalimat al-akhlaku fauqul ilmi. Akhlak, tata krama, etika itu di atas ilmu. Punten sering disampaikan sekalipun dia ustadz atau ustadzah, haji atau hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalau tidak berakhlak, ya itu nggak ada artinya. Man laisal adab fahuwa kadubab. Orang yang punya akhlak itu laksana kayak lalat yang mencelok kemana-mana. Tahu mencelok Bu? Hingga contoh, ibu sudah cantik yo, pakai baju yang rapi, wangi, disemprot gitu. Tiba-tiba
ada bangkai lalat hijau, habis dari situ nempel ke baju kita, nempel ke pipi kita, kan nggak punya akhlak namanya itu. Maka malaisal adab fahuwa kadubab, orang yang nggak punya akhlak seperti lalat asal nempel. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, ini urusan anak. Lah sekarang bagaimana akhlak dengan sesama? Sekarang saya bicara Kanjeng Nabi membangun akhlak secara pemerintahan dulu. Pemerintahan ya. Kanjeng Nabi itu mencontohkan, Bu. Ketika kita hidup di lingkungan, Nabi ketika sampai kota Madinah, loh, dan di Madinah itu kan tidak ada yang kenal. Gampangnya ngomong, selain keluarganya, ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani. Gampangnya ngomong, agamanya berbeda-beda, tipologinya berbeda. Tapi karena Nabi berakhlak, apa membangun akhlak? Maka terkenal Nabi membangun ukhuwah. 3 persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Apa ukhuwah Islamiyah? Yang dari Islam Muhajirin Makkah dengan Islam Ansor yang ada di Madinah dipersaudarakan. Contohnya apa? Kita perantau umpamanya sampai ke kota Jakarta, ini kayak Pekalongan Megono gitu, atau siapapun Anda, kalau sampai ke tempat baru kita Islam, yo gaul saja dengan Islam sebelahnya, menyatu. Atau kalau contoh sekarang, sekalipun kita sudah hidup lama sesama Islam, ayo berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau memang ngikutin akhlak Nabi, Islam itu sama, yang beda akhlaknya. Cuman kadang-kadang sekarang pada membanggakan kelompoknya. Oh, kalau kelompok Ustadzah Anu rame. Kalau jualan seragam nggak mahal. Tapi kalau kelompok sebelahnya, bener kan ini? Bener. Tapi kalau kelompok sebelahnya, ustadznya kalau jualnya mahal, saya kalau nggak beli nggak enak. Ada kan yang begitu? Ada, wong saya ketemu orang. Ya Allah, Pak Ustadz, saya bingung ikut pengajian Ustadzah A. Saya udah kadung ngaji, tiba-tiba kok bawa seragam. Itu kan saya tahu kalau di Tanah Abang cuma 150. Oh, itu jualnya 450. Saya nggak bayar, nggak enak, bayar kok mahal. Iya, ada kan begitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harga 200? Jual 150. Berarti jual rugi ya? Masya Allah. Tapi yang kayak tadi ada toh? Loh, itu bukan mental cara Nabi untuk berakhlak dengan sesama, gitu loh. Maka kalau akhlak bersama, mau pengajian siapapun, ustadzahnya siapapun, bareng-bareng. Akhlak Nabi secara ukhuwah insaniyah atau basyariyah dengan sesama, beda agama, beda ras, beda suku, beda apapun. Kalau masih di Indonesia, masih sama-sama manusia, ayo bareng-bareng urip. Bareng-bareng urip, bareng-bareng hidup. Sudah jangan saingan yang tidak masuk akal, biasa aja gitu loh. Kalau memang jualan, sama-sama ada target pembelinya. Karena yang memayukan bahasa Indonesia ini apa? Bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia ini? Yang melakukan, menjalankan. Itu loh, kalau laku dijual bahasa Indonesia ini piye? Melariskan. Yang melariskan itu Allah.
Bukan karena kita mulutnya ember atau bukan karena kita selalu jual online. Allah, makanya sudah saingan yang normal. Loh, Nabi membangun 3 ukhuwah persaudaraan penuh dengan akhlak. Maka sampai kota Madinah, loh, Nabi diterima dengan lapang dada karena sopan santun terhadap sesama. Maka kita ayo dengan tetangga yang baik, jangan iri, jangan dengki, jangan sombong, jangan merasa pang cantik, jangan merasa pang pinterna, jangan merasa mentang-mentang panggelis. Nah, ya ini kan kalau ngomong panggelis sudah nggak ada orang tua semua. Maaf Bu Ratmi. Ya ada 1-2 lah kalau melihatnya nggak ada yang panggelis. Maaf ya. Yang tua pada ketawa, iya juga ya. Saya mau ngaku cantik, yang ngomong cantik saya siapa? Udah tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru 3 ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Nabi itu menyampaikan gini loh. Maka terjadi piagam kota Madinah. Apa itu? Anda orang-orang Madinah, ayo. Beda agama silakan, Anda Yahudi, Anda Nasrani silakan, kami Islam. Ayo kita cintai kota Madinah. Siapapun yang akan merongrong kota Madinah, kita lawan bersama. Siap, siap. Sama ini di Indonesia. Kita dari Sabang sampai Merauke, satu nusa, satu bangsa, satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Ayo cintai negara kita. Dengan apa? Ya di dalamnya jangan sambil saling rusuh, saling hujat, saling caci maki. Itu diantaranya. Kalau globalnya level orang besar, ya jangan jual pulau, ya pulau dijual-jual atau jualan hasil bumi keluar dengan penggelapan dan segala macam. Ini kalau levelnya level internasional. Dah kembali karena bentar lagi adzan asar. Bentar lagi adzan asar, ya. Kembali ke ya laptop lah, ngikutin Tukul Arwana, mudah-mudahan beliau sehat ya karena sakit. Kesimpulannya, mau model apapun, karena ibu-ibu ini barang jadi, kuncinya di akhlakul, akhlak kepada suami. Tolong, saya selalu pesen nih, biasakan pulang ngaji, kalau suaminya ada, cium tangan. Assalamualaikum mamas. Mamasnya lagi ngulek-ngulek megono. Yo langsung dicium, lengket. Lah kan gori kayak lengket tuh. Tewel. Ini serius, coba biasakan. Jangan tanya, apakah istri Pak Ustadz begitu? Blas. Nggak musim. Makanya saya ngomong begini supaya dia nonton. Iya, paling kalau dia nonton pas begitu pret gitu ya. Tapi ini lo ajaran perlu saya sampaikan. Ini lo ngaji Bu. Habis ngaji yang dicari selain pintu ya, Assalamualaikum, cari suaminya. Suamiku kerja Pak Ustadz. Nanti pas pulang kerja langsung suaminya pulang langsung cium tangan. Itu boro-boro. Kalau nggak ada suami, jangan jadi tangan suami orang. Akhlak satu. Yang kedua, kepada anak yang ngomongnya yang baik, jangan keras-keras. Nah yang ketiga, akhlak terhadap sesama. Ayo guyub, rukun, asah, asih, asuh, agar Indonesia tercipta menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentang ketora harjo ing madyo bangun karso ing arsulullah tutuli handayani baldatun taibatun warobun wafur. Dah sampai di sini dulu karena mau asar, biar dipimpin doa oleh Ustadz Ali saya Muhammad Ali ya. Cukup di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu ilmunya manfaat barokah. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.